Oke, bentar saya off dulu. Oke, biar nggak ganggu saya matikan dulu. Oke, kita tadi ini saya video baru ya supaya nggak terlalu panjang. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa densitas air itu secara umum sebetulnya tidak satu bulat, tetapi 0,999 sekian. Karena tapi pada praktiknya ketika kita bicara mengenai aspek farmasi, maka biasanya untuk mempermudah kalkulasi itu dibulatkan menjadi satu ya, sehingga nanti akan teman-teman jumpai nanti banyak perhitungan yang menggunakan angka 1 ini sebagai landasan dari perhitungan untuk khususnya specific gravity atau bobot jenis ya. Tapi nanti ini ahlinya mungkin Pak Hendri sama Pak Ari sama dosen-dosen yang di bidang farmasetika ya. Nah, kalau saya mungkin cuma pengantar aja, jadi teman-teman nanti kalau mau tanya yang lebih jelimet mungkin ke beliau-beliau terkait penggunaan specific gravity dan sebagainya. Ini kita cuma ngulang konsep-konsep aja. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada berbagai macam densitas dari berbagai zat ya. Terlihat di sini contohnya, ini bukan air ya, ini udara. Contohnya, nah ini ice, solid water ya. Ketika air itu memadat menjadi es, kenapa air dan air yang air idealnya kan bayangan kita ketika zat air itu semakin menurun temperaturnya, maka kerapatannya logikanya pasti akan meningkat, yang dijumpai dengan rho air yang akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu sampai ke, kalau yang grafik tadi ya, sampai ke 4 derajat Celcius. Tetapi setelah 4 ini ternyata rho-nya turun lagi. Nah, inilah anomali yang kita miliki ketika kita bahas mengenai air. Dan anomali ini yang tidak seperti kebanyakan zat itu ternyata berakibat terhadap kehidupan kita ya. Bagaimana life itu kehidupan di dunia ini atau di planet bumi ini ternyata sangat bergantung terhadap sifat air yang seperti ini. Kalau dia semakin rapat, maka nanti es-es di kutub selatan itu tidak ada yang di permukaan, maka kehidupan di atasnya nanti akan tidak ada karena es pasti akan tenggelam di bawah. Kemudian ketika salju ya, dimana pada kasus-kasus tertentu, daerah-daerah tertentu mereka danaunya itu akan membeku pada musim salju, tetapi di bawahnya ternyata ini akan hangat, sehingga ikan-ikan itu ternyata bisa hidup di bawah permukaan danau yang di atasnya es ya. Seperti itu. Kenapa es tidak semuanya jadi es? Nah, ini akan ada bahasan lain, tetapi bukan di bahasan kita, ini lebih ke bahasan biologi ya sama kimia, jadi mungkin mereka-mereka yang lebih paham. Akan tetapi anomali yang dimiliki oleh sifat dari air ini yang mana ketika pada suhu 30 derajatan dia memiliki rho yang lebih rendah, kemudian akan naik seiring berjalannya waktu sampai di titik 4 derajat Celcius. Ini adalah rho yang optimum yang tadi ya. Nah, inilah ya optimum. Oke, bentar. Sehingga nanti akan turun lagi rho-nya ke minus sekian derajat, rho akan kembali turun hingga 0,897 ini ya. Nah, volumenya juga sama. Ketika volumenya semakin dingin, maka dia volumenya akan nyusut. Tetapi setelah melewati 4 derajat Celcius, volumenya ternyata akan meningkat lagi. Maka teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita masukkan air ke dalam kulkas ya, maka jumlahnya sekian. Tetapi kalau sudah jadi es, ternyata akan lebih besar lagi volume yang ditempati ya. Makanya kalau masukin air ke dalam kulkas atau freezer itu jangan penuh-penuh, khususnya untuk yang botol kaca, karena nanti bisa retak. Karena setelah dia melewati 4 derajat Celcius, maka
volumenya akan kembali membesar, mengembang. Seperti itu gambarannya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh densitas dari zat-zat yang lain. Nah, perhitungannya, ini kemarin kita sudah berhitung ya, di mana rho sama dengan udah M per V ya, di mana M itu massa, ini apa ini? Dan V itu volume. Maka teman-teman cuma tinggal masukkan ke rumus ini aja ya, dimana ketika kita memiliki informasi massanya 1 gram, kemudian volumenya 2 mili, maka rho-nya adalah 1/2 sama dengan 0,5. Kemudian yang ini juga sama, M per V 10/8 sama dengan 5/4 sama dengan 1,25 ya, seperti ini. Kemudian ketika kita diminta menghitung volumenya, tinggal kita rubah persamaan ini ya menjadi rho sama dengan M per V, maka V sama dengan M per rho. Kalau kita ingin mencari massa sama dengan rho kali V, maka kita punya 3 macam rumus berikut. Tinggal naik turunin aja gitu ya. Maka kalau kita ingin mencari volumenya suatu zat, jika diketahui densitasnya 1,5 gram per mililiter dan masanya 2 gram, maka tinggal kita masukkan V sama dengan M per rho sama dengan 2 gram per 1,5 sama dengan 4/3 sama dengan 1,3 ya, seperti ini mililiter. Kemudian kita ingin menghitung massa suatu zat, maka kita tinggal masukkan rumus M sama dengan rho kali V sama dengan rho-nya di sini 1,5 kali V 2 sama dengan 1,3 3 gram ya. Seperti ini. Jadi teman-teman gak usah bingung dari rho sama dengan M per V ini, karena tinggal diturunkan saja rumusnya menjadi rumus-rumus yang lain tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, ini adalah mengulang bahasan kita kemarin. Selanjutnya ini bisa jadi latihan soal, silakan dicari ini ya, bagian ininya monggo. Sudah ada massa, sudah ada volume, dan sudah ada massa jenis atau rho. Silakan untuk latihan saja, atau mungkin nanti latihan mandiri juga boleh. Nah, selanjutnya terkait dengan sediaan di farmasi, ternyata banyak juga yang membutuhkan kalkulasi tambahan, yaitu dengan adanya perhitungan bobot jenis. Nah, bobot jenis itu sebetulnya untuk apa? Kita ke pengertiannya dulu ya. Bobot jenis itu merupakan rasio yang merupakan perbandingan ya, rasio ini massa suatu zat dengan massa zat referensi. Yang kita gunakan di sini adalah air, karena kita tahu bahwa rho air sama dengan 1 ketika di situ volumenya, massanya 1 dan volumenya 1 gram per mililiter, maka rho air adalah 1. Nah, 1 inilah yang kita sebut dan kita gunakan sebagai referensi ya. Kita kembali ya, perbandingan antara massa suatu zat dengan massa zat referensi pada suhu dan volume yang sama. Maka gambarannya ketika teman-teman memiliki zat A yang volumenya sekian, kemudian ada air yang juga volumenya sama ya. Nah, kedua benda ini, yang satu zat ya dan ini referensi atau air, memiliki volume yang sama ya. Volume zat sama dengan volume referensi ya, tulis saja seperti ini ya. Nah, tetapi pertanyaannya, kemungkinan besar masanya sama atau beda? Jelas beda ya. Massa, maka massa zat dan massa air atau referensi. Maka kita ingin memperbandingkan massa ini, di mana massa dari zat tersebut dibagi dengan massa dari equal volume of substance dari
air, ya. Begitu. Jadi beratnya zat tersebut berapa, dan beratnya air di mana volumenya sama dengan berat si zat tersebut. Gambarannya seperti ini ya, yang kiri ini, di mana ketika volumenya sama, masing-masing itu memiliki masing-masing memiliki massa sendiri-sendiri, massa zat dan massa dari air. Maka kita bandingkanlah massa zat dibandingkan massa dari air dalam volume yang sama. Seperti ini ya. Ini adalah rumus dasarnya, yang mana kalau kita rubah lagi menjadi rumus Rho, ya, M per V sebetulnya juga mirip-mirip, karena kita juga bisa bandingkan massa jenis suatu zat tersebut dengan massa jenis zat referensi yang air, yang dimana Rho yang biasa kita gunakan pada air adalah 1, maka sebetulnya sama saja ya. Jadi di sini bisa kita katakan juga massa zat dibandingkan massa referensi atau air. Seperti ini dalam V yang sama. Jadi boleh ketika ada data menggunakan Rho, silakan dibandingkan saja langsung Rho-nya, dan referensi ini Rho-nya 1 karena air. Atau kalau ada massanya, maka teman-teman bisa gunakan massa tersebut sebagai data. Tinggal massa zat tersebut dibagi dengan massa air pada volume yang sama. Seperti ini. Oke, dan pengukuran bobot jenis ini ya biasanya diukur pada 25 derajat Celcius, dan bobot jenis tidak memiliki satuan karena ini merupakan perbandingan antara dua benda yang sejenis, dua parameter, yaitu membandingkan massa atau membandingkan Rho ya. Kalau teman-teman mau di breakdown lagi, Rho per Rho itu kan sama dengan gram per mililiter per gram per mililiter, maka satuan ini akan hilang menjadi bilangan tanpa satuan ya. Oke, ntar ini saya lihat contoh soalnya aja lah ya, biar gampang. Specific gravity. Nah, kalau teman-teman lihat di buku Ansel ya, itu mungkin ada yang, kalau saya sih gampang-gampang nggak gampang ya, karena bahasanya tidak se-flow yang biasanya kadang-kadang loncat kayak gitu. Tapi ini juga cukup mudah karena dijelaskan. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 69. Ya, di situ sudah dijelaskan. Kita di situ ingin menghitung specific gravity. Kita biasakan istilahnya SG ya, specific gravity atau bobot jenis. Maka specific gravity ini di situ tertulis bahwa contohnya ada asam sulfuric acid ya, sulfuric acid yang dimana dia memiliki volume 10 ml dan air yang memiliki volume 10. Volumenya nggak ada ya. Nggak bisa dihapus. Error. Nah, dalam 10 ml ini sulfuric acid atau asam sulfat itu ditimbanglah ya menggunakan kadang pigno ya namanya di situ, 10 ml. Ternyata setelah ditimbang di atas timbangan, hasilnya beratnya adalah 18 gram. Nah, yang kedua air kita tahu bahwa Rho sama dengan M per V, di mana densitas air adalah 1. Maka ketika kita ingin menggunakan volume yang sama 10 ml, maka data yang kita dapatkan adalah beratnya
masanya adalah 10 gram air seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam specific gravity itu adalah massa dari zat dibagi dengan massa dari referensi atau air. Nah, di sini tinggal kita masukkan 18 dibagi 10. Di situ adalah 1,8. Ini gram, coret-coret 1,8 ya, bilangan tanpa satuan. Seperti ini. Nah, di halaman 70 itu juga ada some representative specific gravities at 25 derajat Celcius ya, dimana di situ water itu 1 ya, water specific gravity-nya adalah 1. Kemudian ada lagi aseton itu ada 0,79 dan kloroform itu ada 1,47. Nah, apa make sense atau pentingnya dari angka-angka ini? Yang pertama adalah angka ini selain menunjukkan kerapatannya juga, perbandingan kerapatan, maka sekarang kita bisa memperbandingkan angka tersebut dengan air ya. Yang pertama adalah sudah jelas bahwa ketika kita masukkan ke dalam tabung dengan cairan-cairan yang tidak campur tadi, maka dari sini kita bisa lihat bahwa air itu akan menempati yang mana. Coba dianalisa dulu ya. Kalau dari bobot jenis yang berkorelasi dengan kerapatan ini, maka air akan berada di sini. Kemudian bobot jenis yang lebih berat, kloroform, akan ada di sini, di bawah ya. Kemudian aseton ada di atas. Maka prinsip inilah yang nanti akan mendasari teman-teman ke depannya ketika mendapatkan campuran cairan, bukan campuran ya, cairan-cairan yang ketika dicampurkan dan tidak memisah, tidak bercampur atau mereka akan memisah, mereka akan memiliki lapisan-lapisan tertentu ya, seperti itu. Kalau biar gampangnya tak kasih warna biru ya, kadang-kadang aseton misalnya di sini kuning dan yang kloroform bening. Maka ada cairan-cairan seperti ini. Teman-teman lihat ya di tabung reaksi kawan-kawan di sini. Nah, kita bisa melihat kita punya aseton, punya air, punya kloroform. Kita campur semuanya. Ternyata misah seperti ini. Tapi selanjutnya kita tutup nih, nggak usah lihat yang kiri. Slide kiri tuh silakan ditutup ya. Nah, kita kan nggak tahu yang aseton yang mana, yang air yang mana yang harus kita ambil ketika kita ingin ngambil cuma bagian airnya. Kan kita nggak tahu tuh. Maka kita carilah data rho atau bobot jenisnya, specific gravity ya. Kita lihat di situ, air 1, kloroform 1,47, aseton 0,79. Nah, sudah sesuai dengan ini. Maka kita bisa tinggal ambil, air itu ada yang di tengah karena specific gravity-nya di antara kedua zat yang lain. Seperti itu. Kalau kita mau ngambil yang kloroform, ya dari info ini kita ambil yang paling bawah. Seperti itu. Nanti kita tinggal pipet, kemudian kita ambil, kemudian kita pindah ke tempat yang lain. Maka kita tidak salah mengambil. Seperti itu. Ya, jadi ini kalkulasi dasar dari specific gravity ya. Yang kedua contohnya, kalau kita punya zat A juga yang mana dia dalam 10 ml memiliki massa 25 gram, maka berapa specific gravity-nya? Ya udah tinggal cari padanannya. Itu zat aktifnya 10 ml 25 gram dan referensinya 10 ml ya, dengan informasi yang sama, rho sama dengan m per v dari air yang mana semuanya itu intinya 1. Ya udah 10 ml ya sini setara dengan 10 gram. Tinggal specific gravity-nya
massa zat aktif dibagi massa air, ada 25 per 10 sama dengan 2,5. Oke, gampang ya kalau soal ininya gampang. Dan parameter ini juga kita bisa turunkan menjadi row per row. Kenapa? Karena kita punya data massa dan volume. Massa dan volume seperti ini ya. Maka row zat dan row air di sini adalah 25 per 10 dibagi 10 per 10. Ya, karena di sini kita ada dua parameter, tinggal ya udah 2,5 per 1. Ini gram per mililiter, ini gram per mililiter. Ya udah 2,5. Sama saja dengan ini. Karena sejatinya perbandingan keduanya adalah perbandingan massa di volume yang sama. Seperti itu. Oke, ini untuk specific gravity. Lalu selanjutnya kalau teman-teman cermati di halaman itu halaman 71 ada ini ya, ada ilustrasi dari yang ini ya. Halaman 71. Kemudian itu nanti silakan dilihat perhitungannya sendiri. Saya masuk ke ini dulu ya. Kita sudah mengetahui bahwa specific gravity ini adalah massa zat dibagi dengan massa air, maka kita juga bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara specific gravity dengan volume dari air. Ya, karena teman-teman tahu bahwa specific gravity adalah massa zat dibagi dengan massa air, yang mana karena massa air setara dengan volume air, ya, karena tadi densitasnya adalah 1, ya, maka kita bisa katakan juga specific gravity itu sama dengan massa zat dibagi volume air, ya, karena perbandingannya adalah air, di mana air itu ketika massanya 1 gram, maka volumenya 1 mili, seperti itu ya. Maka kita bisa katakan bahwa specific gravity ini merupakan perbandingan antara massa zat dibagi dengan volume air. Dan kita juga bisa katakan bahwa specific gravity ini ketika dikali volume air sama dengan massa zat. Seperti ini ya. Maka kalau kita ringkas menjadi rumus-rumus seperti ini, yang ketika nanti teman-teman diminta mencari parameter-parameter tertentu ya, specific gravity sama dengan massa dibagi massa air atau volume air, karena keduanya sama. Kemudian massa dari suatu zat itu tinggal massa dari air yang dimiliki ketika suatu zat itu memiliki specific gravity yang berbeda dengan air, maka kita bisa tuliskan bahwa massa sama dengan specific gravity kali volume dari zat tersebut, atau volume si zat ketika diketahui massanya dan diketahui specific gravity-nya, maka volume yang setara dengan air itu ada berapa. Dan ini nanti kita teman-teman bisa jumpai di perhitungan. Oke, kita bahas dulu lah ya. Kita di halaman 73 ya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat sambil dengerin ini, bisa lihat halaman 73. Ya, halaman 73. Ini kalau saya terlalu lambat silakan dipercepat ya, atau terlalu cepat silakan diperlambat ininya, apa itu namanya, di YouTube. Oke, contohnya di situ halaman 73 ya, grams sama dengan mililiter kali specific gravity. Nah, ini hanya bentuk lain dari yang sudah kita bahas tadi ya, di mana massa sama dengan volume kali specific gravity, yang penurunannya adalah dari sini.
maka di situ nomor 1, what is weight in gram of 3620 ml of alcohol with a specific gravity of 0,820. Ya, kita memiliki suatu alkohol yang diketahui memiliki volume 3620 ml ya, sedangkan dia memiliki specific gravity 0,820 seperti ini. Maka di situ ditanyakan mana ini? Oh, berapa beratnya? Berat yang setara dengan air, berat air, seperti itu ya. Nah, di situ jawabannya adalah kita sudah tahu data di sini, volume dan specific gravity. Kemudian beratnya adalah tinggal tadi specific gravity sama dengan massa per volume, di mana massa sama dengan specific gravity kali volume. Sebetulnya angka-angka ini atau istilah-istilah ini tuh sama seperti rho ya, cuma di sini rho yang perbandingan rho, yaitu rho zat dibagi rho air, maka dia akan menjadi specific gravity yang tidak memiliki satuan, tapi prinsipnya sama, dua-duanya rho. Maka kita juga bisa masukkan ke persamaan seperti ini, Sg sama dengan massa per volume ya, dimana ini juga sama saja ya, massa sama dengan Sg atau specific gravity kali V, dimana M di sini, lihat yang atas ya, itu sudah sama, V di sini juga sama, specific gravity juga sama, dimana yang atasnya lagi gram sama dengan mililiter kali Sg. Nah, ini sesuai dengan yang ditulis di buku, tapi intinya adalah seperti ini ya, rumus ini kemudian diterjemahkan ke sini dan diterjemahkan ke sini ya. Maka kita bisa lihat bahwa perhitungannya adalah massa sama dengan 3620 mili dikali 0,820. Maka di situ nggak bulat ya, angkanya agak susah, nggak apa-apa, 2968 gram seperti ini ya. Nah, kalau cuma rho sama dengan M per V kan sama saja ini, berarti M sama dengan rho kali V, seperti ini kan. Apa bedanya dengan specific gravity? Kenapa harus berkaitan dengan susah-susah nyari dengan specific gravity? Karena pada perhitungan dengan specific gravity ini, maka kita ingin menghitung berapa gram dari zat tersebut yang equal dengan air, dengan volume air seperti itu. Karena pada proses-proses farmaseutis nanti itu akan banyak melibatkan, hampir seluruhnya itu menggunakan air, di mana perhitungannya itu akan lebih berfokus pada penyetaraan antara zat tersebut dengan ekivalensinya terhadap air, seperti berapa ekivalensi beratnya berkaitan dengan bobot air yang setara dengan dia atau volume yang setara dengan dia, seperti itu. Tapi itu nanti, daripada pusing nanti teman-teman ini ya belajar pas farmaseutika aja. Ya, kita yang nomor 2, Flaken-Oz ya. Nah, itu sama aja. Ini yang volume. Teman-teman lihat di halaman 74 sekarang ya. Di situ terlihat bahwa asam nitrat, nitric acid ya, di situ memiliki data, kita punya 492 gram dari nitric acid, di mana nitric acid ini memiliki specific gravity 1,40 ya.
Maka di situ ditanyakan, maka berapa sih volume dalam mililiter? Kita lihat dulu. Oh iya, maka si nitric acid ini sebetulnya dia punya volume berapa yang setara dengan air ya. Maka kita bisa lihat di situ bahwa volumenya berapa ya. Kita tinggal masukkan ke rumus specific gravity sama dengan massa per volume ya, sama dengan volume sama dengan massa per specific gravity. Nah, tinggal kita masukkan aja 492 gram dibagi 1,40 tanpa satuan. Oke. Oh, betul ya. Oke. 1,40 masuk gram water measure 492. Ya, hasilnya adalah 351 gram. Nah, tetapi karena ini merupakan kesetaraan dengan air, di mana 1 gram air ini juga setara dengan 1 mililiter, maka kita bisa katakan bahwa di situ 351 gram itu sama dengan 351 mililiter secara volume. Maka ketika kita punya data 492 gram dari Na atau apa tadi, asam nitrat ya, maka volumenya itu adalah 351 mililiter. Seperti itu. Atau kalau di buku di sininya diubah dulu ya menjadi 4,92 gram menjadi 492. Oh, nggak bisa dihapus. 492 gram itu setara dengan 492 mililiter, sehingga kita masukkanlah persamaan menjadi 492 mililiter dibagi 1,40 yang hasilnya sama dengan 351 mililiter, sama aja seperti ini ya. Itu nanti teman-teman lihat di halaman 74. Oke, seperti itu. Oke, jadi mungkin kenapa kita menggunakan specific gravity itu nanti teman-teman akan jumpai pentingnya di pas masuk praktikum dan materi kuliah yang berkaitan dengan produk-produk farmaseutika. Nah, di sini teman-teman hanya kita cuma latihan soal aja, yang mana specific gravity ini merupakan rumusnya ya. Sekarang kita cuma ngelihat rumus error. Oke. Nah, lihat rumus ini aja, udah latihan menghitung rho kemudian specific gravity. Ya, itu dulu aja kita latihan dengan angka-angka yang ada. Kemudian juga menghitung operasional dari specific gravity ya. 1 rho, mana rho? Nah, 1 ini ya. 1. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini nanti nggak coret-coret ya, kalau di slide pasti bersih. 2 tuh yang ini. Yang ketiga adalah operasional dari specific gravity itu sendiri. Ya, ini aja yang kita lakukan perhitungan dulu. Nanti pengembangannya kalau di buku itu kan udah sampai pengembangan, jadi nanti mungkin tidak akan senjelimet itu ya. Kalau sekarang basic-basicnya dulu, karena nanti yang lebih berkompeten menjelaskan mereka beliau-beliau yang di bidang ini yang setiap hari menggunakan, seperti Pak Ari, Bu Nuryanti, dan Bu Tuti dan lain-lain ya. Dan supaya tidak menjadi bingung, kita kuatkan dulu basicnya yang ini, bagaimana menghitung specific gravity dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah volume jenis, tidak akan saya bahas supaya nggak makin merumitkan ya. Jadi intinya adalah spesifik volume atau volume jenis ini merupakan rasio juga yang sama, tetapi kalau yang bobot jenis adalah memperbandingkan bobotnya,
Kalau yang volume jenis adalah memperbandingkan volumenya dengan massa yang sama. Sekarang yang sama massanya. Massa dari A dan B, atau B ini air, itu ternyata sama, 1 gram. Nah, yang berbeda adalah volumenya. Ternyata volumenya dia lebih besar. Misal kalau lebih besar di sini 5, di sini 2 ya. Kalau secara ini udah kelihatan lebih besar yang A ya volumenya. Maka kita perbandingkanlah di sini ya, di mana volume A sama dengan 5, volume air sama dengan 2, maka volume jenisnya sama dengan 5 bagi 2, sama dengan 2,5. Ya 2,5 ya. Nah, ini gambarannya adalah volume jenis. Teman-teman, ini nggak akan keluar di ujian dan juga tidak banyak digunakan. Jadi ini hanya pengetahuan dulu ya. Nah, perbedaannya dengan yang tadi sudah jelas ya, bahwa yang weight of substance, bobot jenis, itulah kita memperbandingkan antara massa, yang lihat tanda panah ya, massa dari zat dibandingkan dengan massa dari referensi dalam volume yang sama. Kalau yang volume jenis, kita membandingkan volume dari zat ya. Yang ini volume dari zat dibandingkan dengan volume dari referensi dalam massa yang sama, tapi volumenya berbeda, maka kita bandingkan volume keduanya. Inilah yang kita sebut dengan volume jenis. Dan hubungan antara bobot jenis atau specific gravity dan volume jenis atau specific volume itu adalah seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di halaman berapa ya? Halaman 77. Seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk yang bahasan bobot jenis. Kita cukupkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh perhitungannya di buku. Akan tetapi jangan khawatir, karena di buku itu sudah agak advance sebetulnya. Ya bisa sih teman-teman, sebetulnya bisa, dan saya yakin teman-teman paham. Akan tetapi kita ingin lihat core-nya dulu atau basicnya dulu sebelum melangkah lebih jauh terkait perhitungan yang melibatkan hal-hal lain. Oleh karena itu nanti intinya adalah kita lakukan perhitungan seperti yang ada di slide ini ya, yang kuis ini. Kemudian nanti saya tambahkan lagi latihan soal dari bagaimana cara kita menghitung bobot jenis dan volume jenis. Nah, soalnya dari situ, tidak akan keluar dari situ karena kita fokusnya adalah melatih perhitungan basicnya. Seperti itu mungkin untuk yang bobot jenis ya, kerapatan bobot jenis sekian saja. Nanti kita akan masuk ke yang prosentase. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.